Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan bagian tamhidun ini. Di bagian-bagian sebelumnya penulis sudah membangun fondasi yang sangat kuat. Di bagian pertama, dia menegaskan bahwa nasab Ba'alawi itu sahih, kokoh dan mutawatir. Di bagian kedua, dia mengidentifikasi siapa yang menyerang nasab ini, yaitu kelompok Al-Irsyad, dan mengutip kesaksian Orientalis Ingram sebagai bukti dari pihak netral. Di bagian ketiga, dia membongkar motivasi di balik serangan itu dan menjelaskan kontribusi besar orang Arab di Nusantara. Sekarang penulis mengambil pendekatan yang berbeda. Setelah berargumen dengan logika, sejarah, dan fakta, sekarang dia berargumen dengan seni. Dia menghadirkan syair-syair, qasidah-qasidah indah sebagai bukti pengakuan terhadap nasab Ba'alawi. Mari kita nikmati bersama. Penulis membuka dengan kalimat وَبِالْعَوْدَةِ إِلَى مَوْضُعِ النَّسَبِ الشَّرِيفِ الْبَعَلَوِيِّ الْحُسَيْنِي. Ungkapan وَبِالْعَوْدَةِ إِلَى artinya, dan kembali kepada. Ini menunjukkan bahwa penulis sadar dia sempat melebar pembahasannya ke topik kontribusi orang Arab di Nusantara, konflik dengan Al-Irsyad, dan sebagainya. Sekarang dia kembali ke topik utama, yaitu An-Nasabu Syariful Ba'alawiyul Husainiyu, nasab mulia Ba'alawi, yang berjulur ke Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. فقد نظم الشعراء الحضارم من أهل الأدب والبلاغة والدين والفقه القصائد الكثيرة في مدح أهل البيت النبوي في حضرموت. Kata nazama artinya menggubah syair, merangkai bait-bait puisi. Dan siapa yang menggubah? Asy-syu'ara'ul hadarim, yaitu para penyair Hadramaut. Tapi perhatikan, penulis tidak bilang penyair biasa. Dia mendeskripsikan mereka sebagai ahlul adabi wal balagati wad dini wal fiqhi, yaitu ahli sastra, ahli balaga atau retorika, ahli agama, dan ahli fikih. 4 kualifikasi sekaligus. Kenapa ini penting? Karena dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya di Hadramaut, seorang penyair itu bukan sekadar orang yang pandai merangkai kata indah. Mereka juga ulama yang menguasai agama dan fikih. Jadi ketika mereka memuji Ahlul Bait dan mengakui nasab Ba'alawi dalam syair-syair mereka, itu bukan sekadar pujian kosong. Itu adalah kesaksian ilmiah yang dikemas dalam bahasa sastra. Ini seperti seorang profesor yang menulis opini di koran, bobot ilmiahnya tetap ada meskipun formatnya bukan jurnal akademis. Kemudian penulis memperkenalkan sumber syair yang akan dikutip. وأقتبس هنا هذه القصيدة لأحد الفقهاء المتقدمين والشعراء البلغاء من أسرة آل أبي قحطان التريميين الحضرميين. Kata أقتبس artinya, saya mengutip. Dan siapa yang syairnya dikutip? Seorang dari al-fuqaha il-mutaqadimin, yaitu ahli fikih terdahulu, sekaligus syu'ara il-bulaga, yaitu penyair yang fasih dan mahir dalam balaghah. Dia berasal dari Usrati Ali Abi Qahtan at-Tarimiyin al-Hadramiyin. Keluarga Al-Abi Qahtan ini adalah keluarga ulama terkenal dari kota Tarim atau Tarim di Hadramaut. Tarim sendiri adalah kota yang dijuluki Madinatul Ilmi wal Ulama, kota ilmu dan ulama, karena memang menjadi pusat keilmuan Islam di Hadramaut selama berabad-abad. Di kota ini terdapat ratusan masjid dan banyak lembaga pendidikan Islam. Yang sangat penting di sini adalah bahwa keluarga Al-Abi Qahtan ini bukan keluarga Sayyid, mereka bukan dari keturunan Ba'alawi, mereka adalah keluarga ulama non-Sayyid. Jadi ketika seorang ulama non-Sayyid memberikan kesaksian dalam syairnya tentang kebenaran nasab Ba'alawi, itu jauh lebih kuat dibandingkan kesaksian dari kalangan Ba'alawi sendiri. Ini prinsip yang sama seperti ketika penulis mengutip Orientalis Ingrams di bagian sebelumnya. Kesaksian dari pihak luar selalu lebih meyakinkan. Alladhi syahida bihadhan nasab syarif al-Husaini lil-ashrafi ali Abi Alawi. Kata syahida artinya memberikan kesaksian. Ini bukan sekadar menyebutkan atau menceritakan. Ini syahadatun, kesaksian, yang dalam Islam punya bobot hukum yang sangat berat. Seorang saksi itu mempertaruhkan kredibilitasnya, bahkan di akhirat, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kesaksiannya. Sekarang mari kita masuk ke qasidah pertama. Ini adalah bagian yang paling indah dari segi sastra. Saya akan jelaskan bait per bait, baik dari segi makna maupun keindahan bahasanya.
Bait pertama, nasabun adha'a amuduhu fi rif'atin, kalbadri fihi taraffu'un wa dhiya'. Coba rasakan keindahan bait ini. Nasabun adha'a amuduhu, artinya sebuah nasab yang tiangnya bersinar. Kata amudun artinya tiang atau pilar. Dalam ilmu nasab, amudun nasabi adalah istilah teknis yang merujuk kepada garis keturunan utama, jalur vertikal dari anak ke bapak ke kakek dan seterusnya ke atas. Jadi penyair mengibaratkan jalur utama nasab Ba'alawi sebagai tiang yang bercahaya dan bersinar di mana? Fi rifa'atin, dalam ketinggian, dalam keluhuran. Lalu dia memberi tashbihun atau perumpamaan, kalbadri, seperti bulan purnama. Al-Badru adalah bulan ketika sedang purnama penuh, bulat sempurna, bersinar paling terang. Fihi taraffu'un wa dhiya'u, di dalamnya ada ketinggian dan cahaya. Ini gaya tashbihun baligun dalam ilmu balaghah. Penyair menyamakan nasab Ba'alawi dengan bulan purnama dalam dua hal sekaligus. Posisinya yang tinggi di langit dan cahayanya yang terang benderang. Artinya, nasab ini begitu tinggi derajatnya dan begitu jelas kebenarannya. Ibarat bulan purnama yang tidak bisa disembunyikan atau diragukan keberadaannya oleh siapapun. Bait kedua, wa syama'ilun syahidal aduwu bifadliha. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Ini bait yang luar biasa. Asyama'ilu artinya akhlak, budi pekerti, sifat-sifat mulia. Penyair bilang budi pekerti mereka begitu agungnya sehingga syahidal aduwu bifadliha, bahkan musuh pun mengakui keutamaannya. Lalu datang hikmatun atau hikmah yang sangat terkenal di bagian kedua bait. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Artinya keutamaan yang sejati adalah apa yang diakui oleh para musuh. Ini ungkapan yang sangat dalam maknanya. Kalau temanmu memujimu itu biasa, mungkin karena dia sungkan atau karena dia memang temanmu. Tapi kalau musuhmu sampai mengakui kebaikanmu, itu baru luar biasa. Karena musuh tidak punya alasan untuk memujimu. Nah, coba hubungkan ini dengan apa yang kita bahas di bagian sebelumnya. Penulis kitab ini mengutip kesaksian Ingrams yang notabene bukan Muslim dan bukan Arab. Bahkan orientalis barat saja mengakui posisi dan pengaruh para sayyid. Itu sejalan dengan prinsip yang diungkapkan penyair ini. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da'. Bait ketiga, yazhu bisilsilatin ka'iqdi jawahirin. Wa syudhurihi ya sahil asma'. Kata yazhu artinya berbangga, berkilau, tampil dengan megah. Nasab Ba'alawi yazhu bisilsilatin, berkilau dengan silsilahnya. Lalu datang perumpamaan yang indah. Ka'iqdi jawahir, seperti kalung permata. Coba bayangkan sebuah kalung yang terdiri dari butiran-butiran permata yang bersinar. Setiap permata mewakili satu nama, satu tokoh dalam silsilah nasab. Dan syudhuruhu artinya butiran-butiran emasnya, yaitu butiran-butiran kecil yang menjadi bagian dari kalung itu. Apa butiran-butiran itu? Al-asma'u, yaitu nama-nama para tokoh dalam silsilah. Ya sahi artinya, wahai sahabatku. Ini gaya penyair Arab klasik yang menyapa pendengar secara langsung untuk menciptakan kedekatan emosional. Jadi penyair mengibaratkan silsilah nasab Ba'alawi sebagai kalung permata, yang setiap butirannya adalah nama seorang tokoh mulia. Dari Ahmad Al-Muhajir, ke Ubaidillah, ke Alwi, ke Muhammad Syahib Mirbath, ke Ali Khaliq Qasam, dan seterusnya, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nama adalah permata yang bersinar. Bait keempat, hazu ittisalan bin Nabiyyi Muhammad. Nalu bihi fil alamin thana'u. Hazu artinya mereka meraih, mereka mendapatkan. Apa yang mereka raih? Ittisalan bin Nabiyyi Muhammad, yaitu ketersambungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata tisalun ini penting, artinya sambungan yang tidak terputus. Nasab mereka tersambung. Tidak ada yang putus, tidak ada yang terlewat dari mereka sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkat ketersambungan itu, nalu bihi fil alamina thana'u. Mereka mendapatkan pujian di seluruh alam. Kata alamina ini menunjukkan universalitas, bukan hanya di satu tempat atau satu zaman, tapi di seluruh alam. Dan ini memang kenyataan, seperti yang sudah dibahas di bagian pertama, bahwa pengakuan terhadap nasab Ba'alawi itu datang dari berbagai penjuru dunia, dari Makkah sampai Jawa, dari Mesir sampai India. Bait kelima, ba'u bifadlin laisa yudraku ghauruhu.
Humulil fadaili sadatun akfa'u. Ba'u artinya mereka kembali membawa, mereka mendapatkan. Bifadlin laysa yudraku ghauruhu. Dengan keutamaan yang tidak bisa diselami kedalamannya. Kata ghaurun artinya dasar, kedalaman. Jadi keutamaan mereka itu begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa sampai ke dasarnya. Ini mubalagatun atau hiperbola dalam balaghah Arab, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Humulil fadaili sadatun akfa'u. Mereka adalah pemimpin yang paling sepadan dan pantas untuk segala keutamaan. Kata akfa'u itu jamak dari kuf'un yang artinya setara, sepadan, layak. Jadi bukan hanya mereka memiliki keutamaan, tapi mereka memang layak dan pantas memilikinya. Bait ke-6. Wahumul hudatu lihair fi tihe, wa amaimun hum qudwatun ulama. Al-hudatu artinya para pemberi petunjuk, jamak dari hadin. Mereka memberi petunjuk kepada siapa? Lihairin fi tihihi, kepada orang yang kebingungan dalam kesesatannya. Kata hairun artinya orang yang bingung, bimbang, tidak tahu arah. Dan tihu artinya padang yang membingungkan, tempat di mana orang tersesat. Jadi mereka adalah cahaya bagi orang-orang yang tersesat. Lalu wa amaimun hum qudwatun ulama'u. Kata amaimu itu jamak dari imamatun yang artinya serban. Di sini amaimu digunakan secara majazio atau metaforis untuk merujuk kepada para pemuka agama, karena serban adalah simbol ulama dan tokoh agama dalam tradisi Islam. Jadi mereka adalah para ulama yang menjadi qudwatun, teladan bagi umat. Bait ke-7. Sakanu minal aliyai a'la rutbatin, ma fauqaha lil muntahina sama'u. Sakanu artinya mereka menempati, mereka berdiam. Di mana? Minal aliyai a'la rutbatin, di derajat paling tinggi dari segala keluhuran. Al-aliya'u artinya ketinggian, keluhuran. Jadi mereka menempati puncak dari puncak. Dan betapa tingginya derajat itu. Ma fauqaha lil muntahina sama'u, tidak ada langit di atasnya bagi orang-orang yang telah mencapai puncak. Artinya, tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi. Ini mubalagatun yang sangat kuat untuk menggambarkan betapa tingginya kedudukan mereka. Bait ke-8. Ashrafun saniyuna nalu rifa'atan, wa taharatan yaqra'u biha al-qurra. Ini bait yang sangat penting dari segi argumentasi keagamaan. Ashrafun saniyun artinya para asyraf yang luhur kedudukannya. Mereka nalu rifa'atan, meraih derajat tinggi. Dan juga taharatan yaqra'u biha al-qurra, kesucian yang senantiasa dibaca oleh para qari. Nah, ini merujuk kepada ayatut tathir atau ayat tathir, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi penyair menghubungkan kemuliaan Ashraf Ba'alawi dengan ayat Al-Quran yang menyatakan kesucian ahlul bait. Kesucian mereka bukan klaim manusia, tapi penetapan ilahi yang terus-menerus dibacakan oleh para pembaca Al-Quran di seluruh dunia. Bait ke-9 dan terakhir dari qasidah pertama, Fi muhkamit tanzil, syurrifa qadruhum, tilkal muluku falalahum syuraka, muhkamut tanzil. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang muhkam, yang jelas dan tegas maknanya. Syurrifa qadruhum, kedudukan mereka telah dimuliakan di dalamnya. Jadi bukan manusia yang memuliakan mereka, tapi Allah sendiri yang memuliakan mereka melalui wahyunya. Tilkal muluku falalahum syuraka. Merekalah para raja, dan tidak ada sekutu bagi mereka. Kata al-muluku di sini bukan bermakna raja dalam pengertian politik, tapi raja dalam pengertian spiritual dan kemuliaan. Mereka adalah raja-raja ruhani yang kedudukannya tidak bisa disaingi atau disekutui oleh siapapun. Qasidah pertama ini dirujuk oleh penulis kepada dua sumber kitab. Pertama, Kitab Al-Ghuraru, yang judul lengkapnya Ghurarul Baha'id Dawi, wa Durarul Jamalil Badi'il Bahi, karya Imam Muhammad bin Ali Alawi, Kharid Ba'alawi, cetakan pertama tahun 1405 Hijriah, halaman 62. Dan kedua, Kitab Al-Mashra'ur Rawiyu karya Imam Muhammad bin Abi Bakrin Ash-Shilliyu, cetakan kedua tahun 1402 Hijriah, jilid pertama halaman 230,
Sekarang kita masuk ke qasidah kedua. Penulis bilang, "Wa mimma qalahu aidan fi madhi baldati tarima wal ashraf." Jadi qasidah kedua ini dari penyair yang sama, tapi kali ini bukan hanya memuji nasab Ba'alawi, melainkan juga memuji kota Tarima itu sendiri. Mari kita baca. Bait pertama. Qaddis Tarima idza wasalta syarafan, faturabuha lissakinina biha shifa qaddis. Artinya agungkanlah, sucikanlah. Ini kata perintah. Penyair memerintahkan siapa saja yang sampai ke Tarim untuk mengagungkan kota itu. Idza wasalta syarafan, apabila engkau telah sampai pada kemuliaannya. Lalu datang ungkapan yang sangat indah. Faturabuha lissakinina biha shifa. Artinya debunya bagi orang-orang yang tinggal di sana adalah obat penyembuh. Kata turabun artinya debu atau tanah. Dan shifaun artinya obat, penyembuh. Ini tentu ungkapan kiasan majazun yang menggambarkan betapa mulia dan penuh berkahnya kota Tarim, sehingga bahkan debunya pun dianggap membawa kebaikan. Ini mengingatkan kita pada tradisi cinta tanah air dalam Islam, dan juga pada keberkahan tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang saleh. Bait kedua, فَإِذَا وَصَلْتَ أَخِي فَقَدْ نِلْتَ بُثَّ السَّلَامَ وَخُصَّ حَيًّا شُرِّفًا. فَإِذَا وَصَلْتَ أَخِي فَقَدْ نِلْتَ, jika engkau telah sampai, wahai saudaraku, sungguh engkau telah meraih tujuanmu. Sapaan akhi atau saudaraku menunjukkan keakraban dan kehangatan penyair terhadap pendengarnya. Butha salama, tebarkanlah salam. Wa khussa hayyan syurifa, dan khususkanlah salam itu kepada pemukiman yang telah dimuliakan. Kata hayun di sini artinya perkampungan atau pemukiman. Jadi penyair memerintahkan orang yang datang ke Tarim untuk menyebarkan salam di seluruh kota, dan secara khusus memberikan salam kepada perkampungan para asyraf yang telah dimuliakan Allah. Bait ketiga. Akrim bihim min ummatin alawiyatin, saniyatin min ali baitil Mustafa. Akrim bihim adalah bentuk ta'ajubun dalam bahasa Arab, artinya, alangkah mulianya mereka. Ini ungkapan kekaguman. Kagum terhadap siapa? Ummatin alawiyatin saniyatin, golongan alawiyah yang luhur kedudukannya. Min ali baitil Mustafa, dari kalangan ahlul bait Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata al-Mustafa di sini. Ini adalah salah satu gelar Nabi Muhammad yang artinya yang terpilih. Allah memilih beliau dari seluruh manusia. Dan keluarga Ba'alawi adalah keturunan dari yang terpilih ini. Jadi kemuliaan mereka bukan karena usaha mereka sendiri semata, tapi karena Allah memilih mereka untuk menjadi keturunan manusia terbaik. Bait keempat dan terakhir dari qasidah kedua. Ahlud diyanati wal qana'ah, wattuqabun wal judi fihim wal afafi wal wafa. Ini bait yang indah sekali karena merangkum sifat-sifat mulia para asyraf Ba'alawi dalam satu bait. Mari kita lihat sifat-sifat itu. Ad-diyanatu, artinya ketaatan beragama, komitmen terhadap agama. Al-qana'atu, artinya merasa cukup dengan apa yang ada, tidak serakah, tidak tamak. Ini sifat yang sangat mulia dan langka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Kekayaan itu bukan dari banyaknya harta, tapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Dan qanaah adalah inti dari kekayaan jiwa itu. At-tuqa, yaitu ketakwaan kepada Allah. Al-judu, yaitu kedermawanan, kemurahan hati. Al-afafu, yaitu menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan. Al-wafa'u, yaitu menepati janji, setia, loyal. 6 sifat dalam satu bait. Ini menunjukkan bahwa para asyraf Ba'alawi bukan hanya mulia nasabnya, tapi juga mulia akhlaknya. Nasab tanpa akhlak itu tidak ada nilainya, dan inilah yang membedakan keturunan Nabi yang sejati dari yang hanya mengklaim saja. Mereka membuktikan kemuliaan nasab mereka dengan kemuliaan perilaku mereka. Qasidah kedua ini dirujuk ke kitab Ghurarul Baha'id Dawi, halaman 77. Penulis berkata, "Walaqad intakhabtu min qasidati sahibil jawhar al-shaffaf al-Syekh Abdurrahman ibn Muhammad al-Khatib al-Tarimi. Tuwfiya sanata 55 wa 800 hijriyatan." Kata intakhabtu artinya saya pilih atau saya seleksi. Ini kata yang sudah muncul di akhir bagian sebelumnya,
Dan sekarang kita tahu kelanjutannya. Penulis memilih bait-bait tertentu, bukan mengutip seluruh qasidah, karena qasidah aslinya panjang sekali. Dia hanya mengambil bagian-bagian yang paling relevan dengan pembahasan nasab. Siapa penyairnya? Asy-Syaikh Abdurrahman ibnu Muhammad al-Khatib at-Tarimi. Beliau adalah seorang ulama besar dari kota Tarim, Hadramaut, yang wafat pada tahun 855 Hijriah. Kalau kita konversikan ke kalender Masehi, itu sekitar pertengahan abad ke-15 Masehi. Jadi beliau hidup jauh sebelum konflik Irsyad Alawiyin yang baru terjadi di awal abad ke-20 Masehi. Ini penting ya, karena artinya, kesaksian beliau tentang nasab Ba'alawi itu diberikan berabad-abad sebelum ada kontroversi. Bukan kesaksian yang dibuat-buat untuk merespons serangan, tapi kesaksian otentik yang sudah ada jauh sebelumnya. Gelar Al-Khatibu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang khatib, yaitu orang yang biasa menyampaikan khutbah. Dalam tradisi Hadramaut, gelar Al-Khatib ini biasanya diberikan kepada ulama yang memang ditunjuk sebagai khatib tetap di masjid-masjid besar, yang berarti beliau adalah ulama yang diakui keilmuannya oleh masyarakat. Dan yang sangat penting, beliau juga bukan dari kalangan Sayyid Ba'alawi. Beliau adalah ulama non-Sayyid. Jadi ini lagi-lagi kesaksian dari pihak luar, bukan dari kalangan Ba'alawi sendiri. Dan pola ini konsisten dengan strategi argumentasi penulis kitab sejak awal. Menghadirkan pengakuan dari pihak luar, mulai dari orientalis Ingrams, kemudian penyair dari keluarga A'al Abi Qahtan, dan sekarang dari Syekh Al-Khatib At-Tarimi. Semuanya bukan Ba'alawi, tapi semuanya mengakui nasab Ba'alawi. Sekarang mari kita perhatikan judul qasidah yang dikutip. Ini judul yang sangat panjang dan sangat kaya secara sastra. Iqdul Jawahiri Ziyan fi Jidi Fa'iqatil Hisan, Tarima Syarrafaha Allahu Ta'ala Al-Karimul Mannan. Coba kita urai makna judul ini. Iqdul Jawahir artinya kalung permata. Az-Ziyanu artinya yang menjadi perhiasan. Fi Jidi artinya di leher. Fa'iqatil Hisani artinya sang jelita yang luar biasa cantiknya. Tarima yaitu kota Tarim. Syarafah Allahu Ta'ala Al-Karimul Mannanu, semoga Allah yang maha mulia lagi maha pemberi karunia memuliakannya. Jadi kalau kita rangkai maknanya, qasidah ini diibaratkan sebagai kalung permata yang menghiasi leher seorang wanita yang sangat cantik, dan wanita cantik itu adalah metafora untuk kota Tarim. Ini gaya sastra Arab klasik yang sangat tinggi, di mana sebuah kota diibaratkan sebagai wanita cantik, dan karya sastra tentangnya diibaratkan sebagai perhiasan yang menghiasi lehernya. Dalam ilmu balaghah, ini disebut istiharatun makniyun, yaitu metafora tersirat di mana kota Tarim diposisikan sebagai wanita cantik tanpa menyebutkan secara eksplisit kata wanita. Dan qasidah ini punya julukan lain juga. As-Sirajus Safiyul Mujla fi madhi masyayikhi Tarim al-Ajilla, artinya, pelita yang jernih lagi benderang dalam memuji para syekh Tarim yang agung. As-Siraju artinya pelita atau lampu. As-Safi artinya yang jernih, yang bersih. Al-Mujla artinya yang terang benderang. Jadi qasidah ini diibaratkan sebagai pelita yang menerangi kemuliaan para ulama Tarim. Dua judul untuk satu qasidah. Yang pertama bernuansa keindahan estetis. Kalung permata di leher wanita cantik. Yang kedua bernuansa ilmiah, pelita yang menerangi. Gabungan keduanya menunjukkan bahwa qasidah ini memadukan keindahan sastra dengan kedalaman ilmu. Dan memang itulah ciri khas tradisi sastra Hadramaut. Mereka tidak memisahkan antara seni dan ilmu, antara keindahan dan kebenaran. Sekarang mari kita masuk ke bait-bait qasidahnya. Bait pertama. Wal jawharus syaffafu summiya idh sama ba'ana 'ala al-ghairi bil ashrafi was sadati az-zuhr. Bait ini menjelaskan mengapa kitab itu dinamai Al-Jawharus Syaffafu atau permata yang bening. Sumia artinya dinamai. Id sama artinya karena ia meninggi, mengungguli. Alal ghairi artinya di atas yang lainnya, yaitu kitab-kitab lain. Kenapa mengungguli? Bil ashrafi was sadati zuhri. Berkat pembahasannya tentang para ashraf dan para sayyid yang bersinar benderang. Kata zuhru itu jamak dari azharu yang artinya bersinar, bercahaya, cemerlang. Ini sifat yang menggambarkan wajah-wajah yang memancarkan cahaya keimanan dan kemuliaan. Jadi penyair mengatakan bahwa kitab Al-Jawhar Asy-Syaffaf itu seperti permata yang bening,
karena membahas tentang orang-orang yang memang mulia dan bersinar, yaitu para asyraf dan sayyid. Ibarat wadah yang mengikuti isinya, kitab yang membahas orang-orang mulia tentu menjadi kitab yang mulia pula. Bait kedua, وَمَا ضَمَّ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَعُلُومِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ مَعْ وَصْفِهِمْ عَالِيِ الْقَدْرِ وَمَا ضَمَّ artinya, dan apa yang terhimpun di dalamnya. Apa saja yang terhimpun? 4 hal. Pertama, ahwalihim, yaitu ahwal atau kondisi spiritual mereka. Dalam tradisi tasawuf, al-ahwalu adalah keadaan-keadaan spiritual yang dialami oleh seorang hamba, seperti kekhusyukan, ketakutan kepada Allah, cinta kepada Allah, dan sebagainya. Ini bukan sekadar biografi lahiriah, tapi mencakup dimensi batin mereka. Kedua, ulumihim, yaitu ilmu-ilmu mereka. Apa saja ilmu yang mereka kuasai, apa yang mereka ajarkan, bagaimana kontribusi keilmuan mereka. Ketiga, asrarihim, yaitu rahasia-rahasia mereka. Kata asrarun ini dalam konteks tasawuf merujuk kepada pengetahuan-pengetahuan batin, hikmah-hikmah tersembunyi yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Ini menunjukkan bahwa para Sayyid Ba'alawi bukan hanya ulama zahir yang menguasai fikih dan hadis, tapi juga ahli batin yang memiliki kedalaman spiritual. Keempat, wasfihim alil qadri, yaitu sifat-sifat mereka yang tinggi kedudukannya. Jadi kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf itu membahas para Sayyid Ba'alawi dari 4 dimensi sekaligus: spiritual, intelektual, batiniah, dan sosial. Ini kitab yang komprehensif, bukan sekadar daftar nama dan silsilah. Bait ketiga, kasahu jamalul qawmi husnan wa rawnaqan, wa'atarahu raya al-milahi bikam itr. Ini bait yang sangat indah dari segi sastra. Kasahu artinya memakaikannya, menyelimutinya. Siapa yang memakaikan? Jamalul qawmi, keindahan kaum tersebut, yaitu para sayyid. Memakaikan apa? Husnan wa rawnaqan, keelokan dan kemilau. Jadi penyair bilang, kitab ini menjadi indah bukan karena kehebatan penulisnya semata, tapi karena objek yang dibahasnya memang indah. Para sayyid itu sendiri adalah orang-orang yang penuh keindahan spiritual dan akhlak, sehingga keindahan mereka menular ke kitab yang membahas mereka. Ibarat kamu memotret pemandangan yang indah, hasil fotonya pasti indah bukan karena kameranya canggih, tapi karena objeknya memang indah. Lalu bagian kedua bait, wa'atarahu raya al-milahi bikam itr. Kata atarahu artinya mengharumkannya. Raya artinya semerbak wangi. Al-milahu artinya orang-orang yang elok, yang cantik perangainya. Bikam itrin artinya dengan betapa banyak wewangian. Perhatikan di sini penyair menggunakan isti'aratun atau metafora yang melibatkan indera penciuman. Setelah tadi membahas keindahan visual yang berupa cahaya dan kemilau, sekarang beralih ke keharuman. Para sayyid diibaratkan memiliki keharuman yang semerbak, dan keharuman itu mengharumkan kitab yang membahas mereka. Dalam tradisi Arab, wangi-wangian itu simbol kemuliaan dan keanggunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkenal sangat mencintai wewangian, dan beliau bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakumun nisa'u wat-tibu." Dicintakan kepadaku dari dunia kalian, wanita dan wewangian. Jadi penggunaan metafora wewangian untuk menggambarkan para sayyid itu selaras dengan tradisi kenabian. Bait keempat, idza habbatil qahun nasimu tabadarat, litahya qulubun min syadha tayyibin nashr. Ini kelanjutan dari metafora wewangian di bait sebelumnya, tapi sekarang lebih dramatis. Idza habbatil qahun nasim, apabila angin sepoi-sepoi berhembus ke arahnya. Tabadarat, maka ia segera menyongsong. Siapa yang menyongsong? Angin itu menyongsong kitab tersebut untuk membawa keharumannya. Lalu tujuannya apa? Litahya qulubun, agar hati-hati manusia menjadi hidup. Min syadha tayyibin nashri, dari keharuman semerbak yang mewangi. Kata syadan artinya aroma yang semerbak, dan nashru artinya penyebaran wangi. Coba bayangkan gambaran yang dilukis penyair ini. Sebuah kitab yang begitu harum karena membahas orang-orang mulia, sehingga ketika angin berhembus melewatinya, angin itu pun menjadi harum, dan keharuman itu terbawa angin menghidupkan hati-hati yang mati. Ini tashkhisun atau personifikasi dalam balaghah, di mana angin digambarkan seolah-olah memiliki kesadaran
dan secara aktif menyongsong kitab untuk mengambil keharumannya. Dan perhatikan ungkapan litahya qulubun, agar hati-hati menjadi hidup. Ini menunjukkan bahwa membahas dan membaca tentang kemuliaan Ahlul Bait itu bukan sekadar kegiatan intelektual, tapi juga ihya'ul qulubi, menghidupkan hati. Hati yang mati karena lalai dari Allah bisa hidup kembali ketika mengenal para kekasih Allah dan keturunan nabinya. Bait kelima dan terakhir, fatarimu bihim faqat wa narat wa fadalat. Bal iftakharat ayya mafkharin kana min Misri. Ini bait penutup yang merupakan puncak klimaks qasidah. Penyair menggunakan 4 kata kerja berturut-turut untuk menggambarkan apa yang terjadi pada kota Tarim berkat keberadaan para sayyid di dalamnya. Faqat artinya menjadi unggul, mengungguli yang lain. Narat artinya bercahaya, memancarkan cahaya. Ini dari kata nurun yang artinya cahaya. Fadalat artinya memiliki keutamaan, menjadi lebih utama dari yang lain. Iftakharat artinya berbangga, membanggakan diri. 4 kata kerja yang bertumpuk menunjukkan tadarrujun atau gradasi. Dari unggul ke bercahaya ke utama, lalu sampai puncaknya yaitu kebanggaan, lalu datang perbandingan yang sangat berani. Ayya mafkharin kana min Misri, artinya melebihi kebanggaan apapun yang dimiliki oleh Mesir. Kenapa Mesir yang disebut? Karena dalam tradisi sastra dan peradaban Islam, Misru atau Mesir adalah simbol dari kemegahan peradaban. Mesir dengan piramidanya, dengan sungai Nilnya, dengan Al-Azharnya, dengan sejarah panjangnya, dianggap sebagai salah satu pusat peradaban terbesar dunia. Jadi ketika penyair bilang kota Tarim berbangga melebihi Mesir, itu cara dia mengatakan bahwa Tarim, berkat para sayyid yang mendiaminya, menjadi kota yang kemuliaannya melampaui kota-kota besar manapun di dunia. Ini tentu mubalagatun atau hiperbola, tapi dalam tradisi sastra Arab, hiperbola bukan kebohongan, melainkan ekspresi cinta dan kekaguman yang mendalam. Penyair begitu mencintai kotanya, dan begitu mengagumi para sayyid yang tinggal di dalamnya, sehingga dia merasa Tarim adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Bait ini bersumber dari manuskrip Al-Jauhar Wasyafaf, jilid pertama, halaman 56, karya Syekhul Imamu Abu Muhammadin Abdurrahman ibnu Muhammadin al-Khatib. Perhatikan bahwa sumbernya disebut makhtutatun, yaitu manuskrip, bukan kitab cetak. Artinya ini naskah tulisan tangan kuno yang belum dicetak secara massal. Dan ini justru menambah nilai otentisitasnya, karena manuskrip asli itu lebih sulit untuk dipalsukan dibandingkan buku cetak. Nah, sekarang ada satu hal yang perlu kita refleksikan secara keseluruhan tentang penggunaan syair-syair ini dalam kitab. Penulis kitab ini dengan sangat cerdas menggunakan 3 jenis bukti dalam pendahuluan ini. Pertama, bukti ilmiah berupa kaidah syar'i tentang penetapan nasab melalui syuhrah, istifadah, dan tawatur. Kedua, bukti dari pihak luar berupa kesaksian orientalis Ingrams. Dan ketiga, bukti sastra berupa qasidah-qasidah dari ulama-ulama non-sayyid yang mengakui nasab Ba'alawi. Penggunaan syair sebagai bukti ini bukan tanpa dasar metodologis. Dalam tradisi keilmuan Islam, syair adalah salah satu sumber dokumentasi sejarah yang diakui. Para ulama hadis sendiri kadang menggunakan syair sebagai penguat riwayat. Dan dalam ilmu nasab, qasidah-qasidah pujian yang menyebutkan silsilah keturunan sering dijadikan rujukan karena penyair biasanya tidak akan berani menyebutkan nasab palsu dalam syairnya. Kalau nasabnya salah, penyair itu akan dipermalukan di depan publik. Jadi, ketika seorang penyair yang juga ulama fikih dan ahli balaghah menulis qasidah yang mengakui nasab Ba'alawi, itu adalah bentuk kesaksian publik yang sangat kuat. Mari kita rangkum poin-poin kunci dari bagian ini. Poin pertama, penulis mengutip qasidah dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib At-Tarimi yang wafat pada tahun 855 Hijriyah, seorang ulama non-sayyid dari Tarim, yang artinya kesaksiannya tentang nasab Ba'alawi datang dari pihak luar yang tidak berkepentingan dan diberikan berabad-abad sebelum munculnya kontroversi modern. Poin kedua, qasidah ini berasal dari kitab manuskrip Al-Jauhar Asy-Syaffaf, yang judul lengkapnya sangat kaya secara sastra,
mengibaratkan kota Tarim sebagai wanita cantik yang dihiasi kalung permata berupa karya sastra tentang ulama-ulamanya. Poin ketiga, bait-bait qasidah menggunakan metafora yang sangat kaya, mulai dari permata, cahaya, hingga wewangian, untuk menggambarkan kemuliaan para Sayyid Ba'alawi dan pengaruh mereka terhadap kota Tarim. Poin keempat, penyair menegaskan bahwa kota Tarim berkat keberadaan para Sayyid menjadi kota yang kemuliaannya melampaui kota-kota besar dunia, termasuk Mesir yang menjadi simbol kemegahan peradaban. Dan poin kelima, penggunaan syair sebagai bukti menunjukkan bahwa pengakuan terhadap nasab Ba'alawi bukan hanya tercatat dalam kitab-kitab nasab dan sejarah yang kering, tapi juga terabadikan dalam karya-karya sastra yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan betapa mengakarnya pengakuan ini dalam kesadaran kolektif masyarakat Hadramaut.